Nah, di plt.title itu bisa teman-teman tambahkan. Jadi cukup aja di sini kita tambahkan plt.title, di sini population per year, gitu ya. Nanti kita seperti itu. That's it. Nah, bukan hanya itu, teman-teman juga bisa mengganti tick yang ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka, ini kelipatan. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran Python. Di sesi kali ini kita akan belajar simple visualisasi. Kenapa visualisasi itu penting? Kalau menurut perspektifku ya, data ketika tidak bisa divisualisasikan itu mungkin akan terlalu kompleks, gitu ya. Jadi kita harus belajar nih bagaimana memvisualisasikan data agar data itu bisa ke-deliver ke audiens. Penting rasanya ketika kita mengetahui jenis-jenis dari visualisasi, termasuk bagaimana membentukkan visualisasi itu sendiri di Python. Karena di sesi kali ini kita akan deep dive terkait matplotlib, salah satu library yang ada di Python dan umum digunakan ketika membuat visualisasi, gitu ya. Di sesi kali ini apa yang akan kita pelajari ada beberapa hal. Di antaranya teman-teman akan mempelajari terkait apa itu matplotlib itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita akan membahas dari konteks bentuk visualisasi. Jadi ada yang mungkin bar chart, pie chart, terus line chart, dan sebagainya yang akan kita bahas secara step by step. Konteksnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, maksudnya apa, gimana aplikatifnya, dan sebagainya kita akan bahas. Termasuk nanti kita akan membahas dari bagaimana membentuk visualisasi time series. Kenapa ini penting? Karena memang di sekitar kita data itu berbentuk time series. Contoh, teman-teman pernah membeli stok ya, atau saham? Karena saham itu harga pricingnya itu bergerak fluktuatif ya, day by day. Kadang naik, kadang turun, kadang stagnan, dan sebagainya. Dan itu bergerak secara harian. Nah, datanya kan bentuknya harian tuh. Kita mau visualisasikan trennya seperti apa sih? Harga saham tertentu, misalkan harga saham Astra, gitu ya. Itu kayak gimana sih trennya? Itu kita visualisasikan menggunakan time series, seperti itu. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Teman-teman bisa stay tune dari awal sampai akhir, karena memang dibahasnya akan step by step, mulai dari basicnya, sampai nanti kita membahas dari sisi time series. Yuk kita explore. Nah, pada dasarnya sebenarnya penggunaan visualisasi adalah teman-teman untuk melakukan eksplorasi data dan menyampaikan informasi yang kompleks agar audiens itu memahami data yang teman-teman sampaikan. Makanya peran visualisasi ini sangat penting bagi teman-teman untuk menyampaikan temuan-temuan apa saja yang teman-teman temukan kepada stakeholder maupun ke peers terkait data-data yang teman-teman gali. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman perhatikan di data berikut ini adalah report insight-nya. Di sini saya menggunakan data dari Gapminder, di mana di sini diinformasikan gap antara income dan health. Kalau kita lihat Indonesia sendiri sebenarnya kita di tengah-tengah. Di income-nya itu nggak rich, nggak poor juga, dan dari sisi health-nya juga kita nggak begitu jelek dan nggak begitu bagus juga, tapi di tengah-tengah. Secara kualitas health-nya bagus, sedang, income pun sedang, gitu. Jadi ini kelihatan persebarannya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini kita menerjemahkan dari setiap dot informasinya tuh mudah dipahami ya. Ukuran size-nya, besar kecilnya itu menandakan population. China dan India adalah salah satu population yang cukup besar, makanya secara lingkaran itu cukup signifikan ya besarnya. Terus ada beberapa kota yang beberapa negara yang memang size-nya kecil, memang jumlah populasinya beda. Terus dari warnanya, warna itu juga menyampaikan maksud. Kalau misalnya teman perhatikan, warna merah itu mengindikasikan region di Asia, terus mana Eropa, mana yang Amerika dan sebagainya. Itu disampaikan, gitu. Dan persebarannya itu jelas. Sumbu X-nya itu income, itu Y-nya itu health. Ini adalah salah satu bentuk scatter plot. Itu menyampaikan korelasi hubungan antar dua data atau lebih. Tuh. Nah, pembuatan matplotlib, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan import matplotlib.pyplot_splt. Nanti teman-teman input aja nih variabel-variabelnya. Sebelumnya kita udah belajar tentang list ya. Kita input year-nya sebagai variabel, population, dan plt plot, dan plt show. Nanti kita indif buat latihannya seperti apa.
Termasuk ketika kita mau convert ini menjadi scatter plot, ini kan kalau misalkan dijalankan, teman-teman akan menampilkan line chart. Tapi kalau misalkan kita mau ubah ke scatter plot, kita cuma ganti di sini jadi scatter. Yang awalnya sebelumnya adalah plt.plot, jadi plt.scatter. Nanti ntar ambil variabelnya tetap sama. Oke, itu gambaran besar scatter plot. Kita coba deep dive terkait histogram. Histogram itu sebenarnya kan fokusnya kita adalah bagaimana kita melakukan eksplorasi dan mengetahui distribusi data. Contohnya di sini ada data yang berdistribusi dari 0 sampai 6. Ini cukup random ya di sini persebarannya. Nah, kita bisa menggrouping dong, ngambil 2 poin dot, yaitu 0, 2, 4, dan 6. Ngambil poinnya, kita kelompokkan menjadi satu dari data-datanya. Dan jadilah histogram. Easy? Oke. Lalu diterjemahkan ke Python-nya gimana? Teman-teman cukup aja ketik import matplotlib.pyplot splt, masukin values-nya teman-teman. Terus di sini ada plt.his gitu ya, ini nggak kelihatan karena ketutupan. Values, bins sama dengan 3, terus plt.show. Nanti ntar kita coba lihat exercise seperti apa. Nggak usah berlama-lama, kita coba exercise terkait Python itu seperti apa. Yuk kita mulai untuk mencoba exercise-nya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba exercise terkait penerapan dari matplotlib itu seperti apa. Nah, ada 2 hal yang teman-teman harus perhatikan. Pertama itu ada plot. Plot itu adalah submodul dari matplotlib untuk membuat plot, dan show itu adalah menambahkan representasi grafik dalam environment ID-nya gitu. Nah, dalam pewarnaan di Python, lebih spesifiknya matplotlib itu ada beberapa code ya. Itu ada B, itu ada blue, G, itu ada green, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman gunakan. Nah, kita coba akan ngebuat basic plot dari matplotlib itu seperti apa. Misalkan tadi sebelumnya kita punya data year dan variabelnya seperti apa. Nah, gimana sih kita ngeplotnya? Kita cukup aja ngetik di sini, masukin sumbu y-nya apa, sumbu x-nya apa. Dan kalau udah kita jalankan di run, nanti dia akan menampilkan grafiknya. Oke, grafiknya seperti ini. Jadi ada sumbu X-nya dan ada sumbu Y-nya yang kita gunakan. Nah, di atas ini ada kode-kode warna. Teman-teman bisa main di sini nih sebenarnya. Di sini kita coba ganti koma G, gitu ya. Warna garisnya berubah kan. Jadi itu warna-warna ini adalah mengartikan ini. Jadi kalau misalkan kita mau warnanya black, ini kita tinggal ganti key. Tuh. Oke. Setelah kita udah membuat basic plot dari matplotlib, kita coba main label-labelnya. Mungkin ini terlihat secara kasat mata hampa ya, nggak ada apa-apa. Kita coba gali. Kita udah bikin grafik line, tapi kita nggak punya labelnya apa sih? Ini apa sih artinya? Kanan ini artinya apa? Ya oke, kita terjemahkan. X label itu adalah sebuah year. Jadi kita coba tuliskan year. Y labelnya adalah sebuah population. Jadi kita tulis population dalam satu population in the world ya. Oke, kita coba jalankan. Nanti ini file, sorry. Nah, oke, jadi kayak gini. Jadi nanti ntar kita punya access labelnya, yaitu populationnya, dan di sini di sumbu X-nya seperti itu. Oke, kita udah coba membuat nggak kosong-kosong banget, nggak ada judul tapi di grafiknya. Gimana ngebuatnya? Teman-teman bisa menggunakan plt.title. Nah, di plt.title itu bisa teman-teman tambahkan. Jadi cukup aja di sini kita tambahkan plt.title, di sini population per year gitu ya. Nanti kita seperti itu. That's it. Nah, bukan hanya itu, teman-teman juga bisa mengganti tick yang ada di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka ini kelipatan 20, 40, 60 dan seterusnya mau diganti, itu pun bisa. Jadi teman-teman bisa misalkan teksnya itu ganti 30, 60, 90, 120, 150. Oke, nah di sini di sini udah berubah ya. Yang tadi awalnya itu di atas itu kelipatannya 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ini berubah menjadi 30, 60, 90, 120, 150. Gitu. Oke. Nah, dari ini 30, 60, 90 ini kita bisa ganti juga untuk mengubah menjadi, mungkin ini satuannya adalah dalam key. Jadi kita ganti aja
di sini karena di sini kita ubahnya 0, 20, 40, kita coba convert ini jadi 30, 60, 60, 90, 120, 150. Nah, ini kita mau coba ganti, ini nggak cuma kayak gini doang, tapi kita mau tulis tambah ada kata embel-embel key-nya. Jadi di sini ada embel 30 key, 60 key, 50 key, 120 key, dan 150 key. Seperti itu. Nanti kita coba jalankan. Nah, itu udah berubah ya. Yang datanya tadi di atas ini seperti ini, kita juga udah ngubah nih ticknya. Gitu. Nah, di text-nya ini, teman-teman bisa menambahkan data baru yang lebih rinci. Data yang lebih rincinya mungkin kita mau tambahin di tahun 2027, mungkin ya, 2027, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, agar datanya lebih panjang lagi. Terus nyata di 2007 itu dia itu jadi 4, terus ini 285, ini 8, 9 gitu. Ini menambahi data ya. Nanti kita coba lihat grafiknya seperti apa. Di sini popnya, oh ya, akhirnya di sini. Oh. Nah, jadi gini. Oke, jadi nanti awalnya ini kita nambahin pola datanya, pola data yang kita perlukan seperti itu. Oke, ini adalah contoh penerapan pembuatan visualisasi sederhana terkait dengan menggunakan Matplotlib di Python. Teman-teman coba bisa eksplorasi lebih lanjut penggunaan Matplotlib seperti apa di kita teman-teman. Oke, pada dasarnya ketika teman-teman membuat data series, itu teman-teman membuat pola data yang berurutan berdasarkan waktu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di gambar di atas, ini adalah pergerakan saham, yaitu sahamnya Google maupun sahamnya Apple. Jadi kalau misalkan itu lihat dari sepanjang tahun dari 2023 bulan 11 sampai 2024 di bulan 11, jadi itu ada pergerakan tuh yang signifikan. Yang kalau misalkan Google itu bergeraknya dari dia di bawah 130 sampai di 2024 dia menjadi 170 gitu. Momentum juga penting. Ketika teman-teman beli saham kan juga nggak mungkin teman-teman belinya di pucukan. Kalau misalkan teman-teman let's say belinya di tahun 2024 bulan 7 itu di pucuknya banget, dan sekarang harganya udah mulai turun, jadi nanti potensialnya teman-teman loss di situ. Nah, data yang kita gunakan kali ini adalah data dua saham Google sama Apple. Nanti kita akan deep dive keduanya, yaitu teman-teman bisa lihat ini ada isian datanya. Jadi ada rincian dari setiap datanya. Jadi diambil dari 2003 bulan 10 sampai 30 sampai di tanggal kemarin di tanggal 29 ya gitu. Nah, dalam membuat time series ada beberapa item di Python yang harus teman-teman ketahui. Pertama itu adalah index. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada 4 ya, ada 3 ya. Ada date, Apple Price, sama Google Price. Nah, date ini dituliskan dalam bentuk indeks. Jadi dia itu kalau misalkan teman-teman mengambil informasi periode waktunya, teman-teman bisa ketikkan data.index. Kalau misalkan kita menyimpannya itu dalam nama variabelnya data, si datasetnya. Nah, kalau misalkan kita mengambil value-nya, value pergerakan grafik yang ini, ya, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini akan nge-filter pricing informasi data yang terkandungnya itu. Nah, lalu kita udah tahu nih date-nya kayak gimana, isian data seperti apa. Lalu kita akan coba membuat visualisasi sederhana. Membuat visualisasi sederhana di dalam Python, teman-teman cukup membuat import Pyplot, SPLT. Habis itu teman-teman initiate figure dan access-nya, PLT subplots. Terus xplot itu masukin data index itu sebagai sumbu x, dan data Apple Price itu sebagai sumbu y. Nah, ada yang kemarin udah kita pelajari, kita menamakan label di sumbu x-nya sama label di sumbu y-nya. Jadi di sini periode, harga saham, show, nanti akan menampilkan seperti berikut. Nah, kalau misalnya kita perbesar, mungkin ini terlalu besar, kita mengambil periodenya 3 bulan. Teman-teman bisa melakukan filtering di dalam datanya tersebut. Jadi kita cukup memasukkan periode waktu yang kita butuhkan. Jika 3 bulan, berarti ambil 2023 di bulan 11,
Habis itu sampai 2024 di bulan 2. Nah, dia akan ngefilter. Kalau udah, baru kita ngupload lagi, mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya. Nanti dia akan menampilkan grafik seperti ini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini mungkin teman-teman cukup untung ya kalau misalkan beli Apple-nya di harga di periode di bulan 10 di tanggal 31 gitu, cukup naik. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di bulan 12 di 2023 itu udah turun harganya. Nah, kalau misalkan kita beda dalam 1 bulan, nah kalau misalkan kita beda dari 1 bulan, ini kita belinya cukup menguntungkan ya, karena di awal kita belinya di angka 170-an, dan sekarang udah di harga 150, jadi naik. Jadi setiap periode dalam harga saham itu fluktuatif, jadi ada dia naik turun. Jadi teman-teman harus memposisikan tepat ketika membelinya dan menjualnya, gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau filter dalam 1 bulan, kita cukup masukin hal yang sama, ambil periode waktu yang mau kita ambil seperti itu. Nanti kita plotting lagi dalam grafik, nanti ntar Galih tampilkan informasinya. Oke. Sebelumnya kita belajar ada 2 data kan, ada data Apple sama data Google. Nah, data Google-nya kemana? Oke, kita akan coba mengcompile grafik untuk data Apple sama data Google-nya gitu. Jadi teman-teman akan ngebuat caranya gimana sih sebenarnya ngebuat dalam satu visualisasi. Jadi teman-teman cukup melakukan tambah 1 AX plot di sini. Ini yang jadi penambahannya. Tambahin data Google Price-nya. Jadi nanti dia akan menampilkan 2 data grafik kan. Data grafik Apple sama data grafik Google. Jadi ditampilkan berbarengan. Kalau misalkan kita lihat pola datanya hampir similar ya, antara Google sama Apple. Jadi saat Apple naik, Google pun naik. Begitupun sebaliknya. Tapi ada beberapa periode di harga Google-nya dia malah turun seperti itu. Nah, oke. Itu kalau ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak sih dari harga ini kita bikin 2 aksis? Jadi ada aksis di sebelah sini, Y aksis 1 sama Y aksis 2 di sini. Tentu bisa. Caranya adalah teman-teman menginitiate new axis-nya. Jadi ada 2 aksis, AX sama RS2. Nah, namun kita akan coba menampilkan dari volume transaksi dengan harga saham. Nah, di sini di Apple kita pun ngambil data harga close-nya sama harga volumenya. Coba misalkan teman-teman perhatikan, bedanya itu ada di sebelah sini, di AX2. Saya menginisiasi satu aksis baru, yaitu AX2, yang berisikan AX Twin X. Jadi dia akan ngebikin aksis baru di sumbu Y yang terpisah di sini. Terus baru di sini saya ngupload lagi, melakukan hal yang sama seperti yang di atas. Terus Y labelnya kita tambahkan lagi, seperti itu. Nanti kalau sebelumnya, seperti itu. Nah, ini kayak gini. Oh, mungkin kita boring. Bisa nggak nama 240, 230, 220 sampai 120 itu diganti warna juga? Bisa. Kita bisa atur ticksnya. Ticksnya itu bisa kita sesuaikan. Caranya dengan teman-teman men-setting di tick params. Tick paramsnya ini diatur. Jadi ambil sumbu Y-nya, ambil colors yang akan digunakan. Karena di sini kebetulan di green, jadi kita ganti di sini green. Terus kalau di sini blue, gantinya blue. Jadi ntar di sini ticknya akan berubah nih. 0,5, 1 ini, terus 70 dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Ini mungkin akan panjang ya. Kita melakukan redundancy proses. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita melakukan 2 kali perulangan. Pertama, kita menulis untuk aksis yang pertama ini. Yang kedua, kita menulis buat aksis yang Twin X-nya ini. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita cuma ketik 1 baris itu bisa mengakomodir 2 proses tersebut? Jawabannya adalah bisa. Caranya teman-teman membuat sebuah function. Function itu adalah kumpulan proses yang kita akan compile menjadi 1. Jadi nanti teman-teman menyiapkan isiannya dulu. Jadi kita butuh aksesnya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya, color yang digunakan, X label sama Y labelnya. Kita compile yang sama ini. Jadi yang sebelumnya ada plot, set X label, set Y label, tick params, kita gabungkan dari dalam satu proses di sini. Gitu. Nah, nanti seperti ini. Nanti kita tinggal manggilnya cukup kayak gini aja, plot data stock, AX, Apple Index, Apple Cost, terus harga saham Apple. Habis itu kalau misalkan mau bikin yang keduanya, ya cukup kita bikin AX2 sama dengan AX.twinX gitu ya, plot data share stock, itu nanti kita panggil proses yang sama. Oke, itu.
Terus ini kan kalau misalkan teman-teman perhatikan di grafik ini ada anomali nih. Di sini ada peak volume di sini. Gitu ya, di harga Apple-nya itu kalau di yang ini kan meningkat ya, tapi harga volumenya tuh volume transaksi kecil, tapi dia harganya meningkat. Tapi di sini di bulan 10-an 2024 bulan tanggal 20 mungkin ya di sini ini dia nge-peak banget nih tinggi, volume transaksinya tinggi. Nah ya, kita mau tandain itu adalah peak transaction volumenya. Kita bisa melakukan namanya anotasi. Nah di anotasi teman-teman cukup menambahkan X to annotate peak volume apa yang mau ditulis, XY PD timestamp posisinya ya. PD XY-nya itu posisi tulisannya ada di mana gitu ya. Ada diarahkan kemana? Ya udah kita arahkan dia itu 2004 tanggal 20 di Y-nya itu di berapa nih? 31 juta ya, 380 juta ya di sini. Nah itu. Nah di situ kita coba visualisasikan di sana. Nah caranya gimana buat dapat yang peak volume-nya? Teman-teman bisa pakai ini caranya. Jadi kita nge-filter di pandasnya, kita ambil max-nya itu di tanggal berapa, terus volumenya ada berapa. Tuh. Oke, selanjutnya kita coba kustomisasi dari anotasinya. Teman-teman bisa mengatur seperti ini. Jadi peak volume mengarahkan ke sini. Ada dua hal yang kita tambahkan. X-nya itu adalah goal titiknya ya. Jadi goal titiknya itu di posisi yang tadi yang sebelumnya. Tapi teksnya itu kita turunin. Teksnya itu enggak di atas tadi, kita turunin ke bawah. Terus kita tambahin arrow props-nya. Untuk arrow style-nya itu akan seperti apa. Tuh, dan warnanya apa. Gitu. Nanti ntar udah jadi, teman-teman udah jadi salah satu grafik yang berguna untuk divisualisasikan di dalam Python. Nah, sekarang kita coba exercise di di Jupyter Notebook itu akan seperti apa. Oke, mari kita coba untuk exercise-nya. Oke, dalam memulai training ini kita siapkan dulu dataset yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa menginstal Yahoo Finance, yaitu ada kumpulan tick stock yang akan kita gunakan. Kita cukup masukin ticknya, stoknya aja apa. Karena kebetulan kita menggunakan Apple dan Google, kita initiate Apple dan Google di sini. Nah, bagi teman-teman yang ketika menjalankan import finance-nya error, teman-teman bisa install pip install finance ya. Nanti ntar dia akan melakukan instalasi, baru nanti kita bisa teman-teman jalankan import finance. Nah, ini kalau udah kita jalankan seperti ini ya. Udah jalan, kita akan lihat coba isinya dulu ya. Datanya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang datanya kan seperti ini, ada data Apple data, terus ada Apple Price sama data Google Price. Nah, kita kan mau ngelihat index time series-nya. Itu caranya dengan teman-teman melakukan data.index. Jadi nanti ini akan menampilkan indeks waktunya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau ngambil price, contohnya kita mengambil harga price-nya Apple, let's say, kita cukup Apple price ya tulisannya gini ya. Nah, gitu. Apple-nya rupiah semua. Nah, di sini kita cukup kayak gini aja. Nanti dia akan mengambil harga Apple price-nya berapa. Gitu. Begitu pun kalau misalkan Google, ganti di sini adalah Google. Terus kalau mau buat visualisasinya, itu ya visualisasinya dari ini seperti apa. Teman-teman menginisiat dulu nih. Pertama itu sungguh Y-nya, X-nya itu apa, data.index. Habis itu data Apple price gitu ya. Misalkan di sini harga periode saham Apple ya, jadi kayak gini. Jadi ntar dia jadi harga Apple-nya berapa. Terus kalau misalkan mau 3 bulanan, kita cukup ngefilter aja yang di 2023. Misalkan kita mengambil 2023 yang tadi itu bulan 11/01 itu. Habis itu sampai 2024 bulan 2 tanggal 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah ngefilter. Kalau misalkan 1 bulan gimana? 1 bulan tinggal kita melakukan ngefilter yang sama. Jadi kita lakukan hal proses yang di atas, tapi kita ganti periodenya aja. Di sini kita ganti periodenya di sini. Jadi nanti ntar ambil tanggal 12. Nah, ini kita ngefilter one month. Jadi kalau misalkan ini
Nah, kita buat. Ini. Oke, nah itu warnanya seperti itu. Oke. Nah, nah, ketika kita udah melakukan visualisasi untuk 1 bulan, kita mau gabung jadi dua grafik jadi satu, ya sama kayak konsepnya. Teman-teman harus tentuin dulu apa yang mau di show. Tentuin dulu sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi kalau misalkan ini kan sumbu indeks, kita mau masukin harga Apple, jadi kan kita data Apple price gitu ya. Terus di data indeksnya juga kita lakukan yang sama, data indeks, data Google ya, Google-nya hurufnya besar semua ya, Google price gitu. Nah, di sini kita tambahkan price. Nah, jadi ntar akan menampilkan informasi grafik yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil 2 aksis, itu kita cukup aja yang kayak tadi, lakukan hal yang sama, kita copy lagi misalkan yang ini, yang sama ini ke sini. Nah, di situ kita lakukan yang sama, ini buat harga volume AX. Ya, ini twin X-nya jangan lupa di initiate twin X ini buat bikin 2 grafik. Nah, kita udah nyiapin data volume di sini, ya finance-nya. Nah, kita tinggal menggunakan karena kita udah ganti pakai data Apple, jadi kita pakai datanya bukan data tapi pakai AAPL ya, data AAPL. Terus kita menggunakan close. Terus di sini kita ambil plot datanya, X2-nya itu Apple index sama Apple volume gitu. Nah, di sini kita udah punya 2 grafikan, di grup harga saham Apple sama volume transaction. Kalau misalkan mau nambahin warna di text-nya ini, kita cuma cukup fokus di params-nya. Di params-nya kita atur agar si visualisasinya itu bisa menampilkan apa yang kita perlukan. Jadi kita cukup aja ngambil Y di sini, color screen. Habis itu di sini kita ganti juga sama hal yang buat yang di atas. Jadi warnanya disesuaikan dengan yang di atas, yaitu warnanya biru. Gitu ya, biru. Nah, nanti akan hasil seperti atas. Nah, hal ini kan redundansi, kita bisa melakukan grouping. Jadi proses yang sama, yang ini kita copy paste, tapi diisikan dengan isian yang ada di sini. Jadi akses ada di akses ini, X ada di X ini, Y sama di sini, color ada di sini, X label ada di buat masuk sini, Y label masuk sini, color juga menggunakan di sini. Jadi nanti ini teman-teman cukup buat satu aja untuk semuanya. Dan ini cukup mudah sih harusnya, karena kan gini, contoh kita mau bikin plot data stoknya buat yang kayak di atas list nih. Ini kita tinggal ngurangin aja prosesnya. Jadi aksesnya kita tulisnya di sini AX gitu ya, buat di visualisasinya. Terus data yang kita gunakan, kalau kita pakai Apple index buat sumbu X, terus Apple close. Habis itu kita X labelnya itu adalah periode, terus di Y labelnya adalah harga saham. Nah, oke. Colornya jangan lupa, colornya kita mau di warnanya green. Oke. Urutannya sesuai yang di sini ya kan. Akses X-nya Apple index, Y-nya Apple close, colornya green, X labelnya periode, Y labelnya harga saham Apple. Itu buat yang pertama. Nah, karena kita kebetulan mau ganti aksesnya yang ada 2, berarti di sini kita cukup tambahnya di sini ganti 2, di sini ganti volume. Nah, di sini kita ganti volume transaction, dan kita ganti warnanya menjadi biru, blue. Nah, jadi kayak gitu. Cukup pendek dibanding teman-teman mau melakukan redundansi hal di sini, karena kan ini nggak dinamis ya. Let's say kalau misal kita mau ganti warnanya, contoh ya, warna di sini red, ini yang berubah cuma di sini doang. Padahal kita mau ganti tulisannya, grafiknya, kita harus ganti hal satu kan. Jangan dengan adanya function, hal itu cukup teman-teman akomodir dengan mengetik di sini saja. Jadi cukup tulis sekali, dia akan mengubah semuanya. Kalau misalnya ganti red di sini udah mengubah semuanya. Itu nggak harus ganti-ganti satu-satu. Itu. Nah, oke.
itu. Nah, terus kalau misalkan mau dapat anotasi ya kita ambil dulu anotasi, misalkan mau pick volume-nya di mana, kita ambil dulu pick volume-nya ada di mana sih posisinya, kita show dapat seperti ini. Terus kita isi informasinya, XY-nya. Jadi kita pakai buat apa peak transition ya, kita ngambil di sini karena waktu, berarti kayak kita PD pandas ya, panda timestamp ya. Terus ngambil 2024 itu kan bulan 9 di 20 ya. Y-nya itu kita ngambil angka ini. Oke. Nah, itu dia kan di sini. Dan kalau kayak gini nggak kelihatan, kita mau pakai kasih garis, kita bisa melakukan penyesuaian. X, Y-nya ganti tetap, X, Y tag-nya kita posisikan diubah. Yang tadi sebelumnya ada di 920, kita turunin dia ada di posisinya bulan 10 di tanggal 1. Jadi dia akan ke bawah, dan ininya sembunyiannya kita turunin di 20 juta ya, 20 juta. 200 juta. Nah, di sini kita turunin di 200 juta. Kalau sebelum 300 juta diturunin. Terus habis itu kita kasih error pop nih. That's it. Jadi selesai. Jadi itu. Oke, itu teman-teman buat ngebuat time series di dalam Python. Semoga membantu teman-teman untuk membuat Python. Sekian hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku harap pembelajarannya cukup menarik dan teman-teman bisa exercise and so on dari sesi-sesi yang udah disampaikan. Kalau misalnya ada yang bertanyakan boleh drop di komen, dan jangan lupa like dan subscribe untuk dapat informasi terbaru dari channel ini ya. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.